Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Dasan. Saya dari STT Wastu Kancana, jurusan Teknik Informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Sistem Operasi. Nah, dalam video ini ada beberapa perangkat yang saya akan bahas. Di antaranya adalah Device Manager, ada Disk Management, juga melakukan partisi pada ruang memori, dan menggabungkan yang telah dipartisi. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas tentang Device Manager. Nah, ada beberapa cara untuk membuka Device Manager. Kita bisa klik kanan pada Start, lalu cari Device Manager, ataupun kita pakai shortcut ya, tekan tombol Windows dan X. Ini sama saja. Nah, beginilah tampilan dari Device Manager. Nah, untuk fungsinya, Device Manager adalah perluasan dari Microsoft Management Console. Device Manager menampilkan seluruh hardware yang bisa diinisiasi oleh Windows. Tampilannya sudah terorganisir ya, sehingga akan memudahkan pengelolaan setiap hardware yang ada. Nah, untuk kegunaan Device Manager Windows, Device Manager akan sangat membantu ya dalam mengelola semua hardware yang terpasang atau terdeteksi dalam suatu sistem Windows. Hardware seperti hard disk, kartu PGA, sound, keyboard, dan perangkat USB ataupun yang lainnya akan sangat mudah untuk dikonfigurasi ke dalam Device Manager ini. Untuk fungsinya ada beberapa, yaitu menunjukkan status suatu hardware, juga menunjukkan informasi detail suatu hardware, mengelola driver hardware, disable dan enable hardware, juga mengidentifikasi konflik antar hardware dan yang lainnya, memberikan pesan error apabila terjadi problem pada situs device ya. Device Manager paling sering digunakan untuk pengelolaan driver suatu hardware ya. Misalnya instalasi driver, uninstalasi driver, upgrade driver, rollback driver, dan bermacam problem yang berkaitan dengan driver suatu hardware. Nah, di sini ada banyak ya komponen di Device Manager ini. Cuma saya akan membahasnya cuma 3 saja ya. Yang pertama saya akan membahas prosesor. Nah, jadi prosesor ini adalah sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer ya, dan digunakan sebagai pusat atau otaknya dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor juga berfungsi untuk menunjukkan instruksi ke page, instruksi ke sebuah spot di mana memori menampung sebuah instruksi. Nah, untuk laptop yang saya pakai ini adalah Asus X441U. Ini dibekali dengan Intel Core i3 ya, 6006U dari generasi Skylake ya. Prosesor ini hanya mampu berlari di kecepatan standar ya, 2 GHz saja. Dan sayangnya perangkat ini tidak dibekali dengan turbo boost. Nah, selanjutnya kita ke audio input dan output. Nah, audio input dan output adalah hardware yang mengatur semua tentang suara komputer, entah dari perangkat internal ataupun eksternal ya. Di sini ada mikrofon dan speaker. Mikrofon adalah perangkat yang tergolong input ya ke device, berfungsi untuk menginputkan suara kepada komputer. Nah, untuk speaker sendiri ini adalah kebalikan dari mikrofon, yaitu perangkat keluaran yang digunakan untuk mengeluarkan suara pada komputer. Selanjutnya kita ke disk drive. Nah, disk drive ini adalah alat tambahan yang digunakan untuk meletakkan piringan magnetik ya, memutar piringan dan menggetarkan head baca ataupun tulis pada posisi yang diinginkan ketika mengakses informasi dari dalam disk. Nah, segitu penjelasan singkat mengenai Device Manager. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Disk Management ya. Cara masuknya sama seperti yang tadi, bisa
klik kanan pada start ataupun bisa shortcut tombol X ya. Nah, di sini kita cari disk management. Nah, ini. Nah, disk management ini tampilannya akan seperti ini. Nah, disk management ini adalah sebuah snap-in ya yang merupakan bagian dari Microsoft Management Console serta dengan Windows XP. Ya, bagi teman-teman yang tidak terbiasa dengan Microsoft Management Console, mungkin teman-teman akan agak bingung dengan gambaran atau gambaran umum dan bagaimana fungsinya ya. Nah, seperti nama manajemen disk ini menyiratkan ini alat yang digunakan untuk mengelola sistem disk baik lokal ataupun remote ya. Nah, untuk fungsinya sendiri, fungsi dasarnya ini adalah bisa membuat partisi, logis drive dan volume, menghapus partisi, memformat partisi dan volume, mark partisi aktif, dan menetapkan atau mengubah huruf drive yang volume untuk hard disk dan drive removable disk dan drive CD-ROM ya. Memperoleh gambaran visual cepat sifat semua disk dan volume pada sistem, membuat mount drive pada sistem dan menggunakan sistem file NTFS ya. Bisa juga mengonversi disk ke disk dinamis ataupun mengonversi dari dinamis ke disk dasar ya, meskipun ini adalah operasi destruktif. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mempartisi ruang memori ya. Nah, kita kembalikan dulu aja ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mempartisi ruang memori ya. Caranya sama seperti yang tadi, kita masuk ke manajemen disk. Yaitu klik kanan pada start lalu cari manajemen disk. Nah, di sini kita mempunyai drive C dan drive D ya. Kita bisa pilih mana yang mau kita partisi. Di sini saya akan mempartisi yang drive D. Klik kanan lalu sharing volume. Nah, di sini kita bisa tentukan berapa yang mau kita bagi ya. Di sini satuannya adalah megabyte. Saya akan masukkan 9. Kita shrink. Nah, ini udah terbagi. Di sini ada 9,1 GB ya. Kita bisa klik kanan di sini lalu new simple volume, next. Ini yang tadi kita udah masukkan, next. Nah, di sini kita bisa mengganti namanya. Kita mau apa di sini kita bisa dirubah. Saya akan menggantinya dengan F saja ya. Nah, lalu next. Ini biarkan defaultnya. Lalu next, finish. Nah, ini drive new volume sudah terbuat ya, dengan kapasitas 91 GB ya. Kita bisa cek di sini. Nah, sudah ada di sini. Nah, teman-teman bisa menggunakan drive app baru ini sesuai kebutuhannya, mau diisi apa aja. Nah, ini udah terbuat, udah jadi ya, udah dibagi dari drive D dan ini dari new volume ya. Lalu kita akan mencoba menggabungkannya kembali. Caranya kita harus memformat dulu yang drive app yang ini, yang new volume ya. Kita pastikan yang di sini sudah tidak ada isinya ya. Di sini saya belum ngisi apa-apa, jadi kita langsung format saja. Kita format di sini. Oke. Nah, udah di format. Di sini kita delete volume dulu ya.
Nah, ini udah terhapus ya. Kita cek di sini. Tuh. Jadi drive app udah tidak ada di sini, sudah terhapus. Cuma kapasitas ini yang D belum kembali seutuhnya seperti yang tadi. Di sini masih ada karena di sini udah terhapus, tapi kapasitas masih ada tapi terhidden ya. Kita bisa klik kanan di D, lalu extend volume, next, finish. Nah, yang tadi udah terbagi dengan dev yang baru, new volume atau drive app, sudah kembali ke data D. Jadi kapasitas yang data D udah kembali seperti semula. Dari tadinya sudah dibagi dan dikembalikan lagi ke data D ya. Mungkin itu cara mempartisi dan menggabungkannya kembali. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan apabila ada penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.